Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Saudara yang dirahmati Allah, melalui kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat yang tidak mungkin kita menghitungnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita akan buka atau kita baca ya di surat Quraisy. Dan Imam Baihaqi pernah menyebutkannya tentang keutamaan surat ini. Disebutkan katanya dari Ummi Hani bintu Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala faddalallahu Quraisyan, Allah memberikan keutamaan Quraisy, beberapa keutamaan. Quraisy sebagaimana kita tahu ya kawan, adalah bangsa yang kita tahu Nabi SAW pernah menyebutkan sebaik-baiknya orang Quraisy, iya kan? Karena memang beliau dari Quraisy. Kebalikannya, sejelek-jeleknya orang juga orang Quraisy. Begitu dalam mafhum mukhalafah dari kalimat tersebut. Ala kulli hal, Allah Ta'ala melebihkan orang-orang Quraisy, dan dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya dari mereka. Inni minhum, saya dari Quraisy. Wa inna nubuwata fihim, juga termasuk nubuwah ada pada mereka orang Quraisy. Termasuk juga bahwa orang Quraisy ini kita tahu termasuk yang memberikan minum kepada para hujjaj, dan dari dulu kan di sana. Begitu juga innallaha nasarahum 'alal fil, Allah berikan keutamaan dan Allah menolong mereka dengan pertolongan burung ababil membawa batu-batu sijil kepada pasukannya bergajah, ya kan? Kemudian termasuk juga bahwasanya wa innahum, dan mereka ini adalah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla 10 tahun dan tidak menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan surat Al-Fil, dan seperti yang kita telah ketahui, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'ilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, kita akan baca beberapa penjelasan dari beliau.
Katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang Quraisy, dia banyak keutamaan yang tadi disebutkan sebagiannya. Nah, hadhihi surah katanya bahwa surat ini sebagaimana kita ketahui satu di antara sejumlah surat yang di dalamnya termasuk surat-surat pendek ya. Dan ada kaitan dengan surat yang sebelumnya. Jadi kata beliau, hadhihi surah mafsulatun anillati qablaha. Berhubung terkait dengan surat-surat yang sebelumnya. Kemudian disebutkan bahwasanya sebelumnya terdapat penjelasan tentang apa ya, penjelasan katabu bainahuma tentang bismillahirrahmanirrahim dan beberapa keutamaan yang ada di surat yang sebelumnya. Maknanya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan anugerah keutamaan kepada penduduk Mekah, ya, di mana kita tahu keutamaan Mekah sangat banyak. Salah satunya misalnya bahwa Mekah adalah tanah haram, dan Mekah itu seperti kita ketahui orang Quraisy banyak tinggal di Mekah. Kemudian dilipat gandakan pahala. Termasuk juga di Mekah ini dijaga dari Dajjal. Begitu juga bahwa Mekah mukarramah karena memang dia tidak akan pernah menjadi negeri yang kafir. Jadi Nabi pernah ketika hijrah kata Nabi SAW, la hijrata ba'da hadha, tak ada hijrah setelah ini. Kenapa? Karena memang Nabi tidak pernah hijrah lagi setelah ke Madinah. Itu artinya Makkah tidak pernah akan jadi negeri yang kafir selama-lamanya sampai kiamat. Sahih dahulu ada orang-orang kafir di Makkah, tapi setelah itu tidak lagi. Baik, nanti tambahkan dengan beberapa penjelasan yang ada. Sekarang kita coba masuk apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelum kita masuk ke tafsir yang kita baca. Katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan Makkah sangat banyak ya. Salah satu di antaranya dijadikan bahwa Mekah adalah haraman aminan, bukan hanya negeri yang haram tapi negeri yang aman berdasarkan doa Nabi Ibrahim kan, Rabbi ja'al hadza baladan amina, dijadikan negeri yang aman. Termasuk juga orang condong untuk selalu datang ke Mekah sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Hatta satu orang yang kesulitan dalam haji misalnya, dia tidak akan pernah kapok, dia akan merasa rindu dengan Makkah. Baik, sekarang kita lihat Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ila fi Quraisyin. Kalimat ini ila itu artinya mengumpulkan ya. Disebutkan di sini ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Dan orang-orang Quraisy, ikhwan sekalian, mereka punya kebiasaan di ila fi Quraisyin. Mereka punya kebiasaan, apa kebiasaannya? Rihlatash shita'i was-saif. Mereka punya kebiasaan bepergian di waktu syita was-saif. Musim, memang ada musim panas, ada musim dingin, tapi juga ada beberapa musim di tempat yang lain mungkin yang berbeda sebagaimana yang di beberapa negeri. Tapi umumnya adalah panas dan dingin. Kemudian Allah firmankan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Allah yang Dia adalah Rabb hadzal bait, rumah ini. Kemudian alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tadi makanan, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan lapar dan juga khauf. Khauf ini rasa takut. Nah, beliau rahimahullah dan tentunya
beberapa juga tafsiran yang lain ketika Allah menyebutkan misalnya innallaha dalam hadis dikeluarkan juga hadis ini di Sahih Muslim ya. Sahih Muslim ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim Ismail. Kemudian wastafa min waladi Ismail, dan Allah memilih dari keturunan Ismail Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Allah memilih Quraisy dari Bani Kinana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dipilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan saya yang dipilih Allah dari Bani Hashim, dari Nabi SAW tadi. Makanya sebaik-baiknya orang adalah orang Quraisy. Maksudnya karena Nabi dari Quraisy. Ada sebagian penjelasan yang menyebutkan, dan ini sahih, kalau ada orang paling baik tak akan mengalahkan kebaikan Quraisy karena nabinya dari Quraisy. Tapi kalau ada orang nakal, tak akan ada yang mengalahkan kenakalan orang Quraisy, karena di sana ada Abu Lahab, orang Quraisy. Ada juga Abu Jahal. Kalau Fir'aun Quraisy bukan? Bukan. Fir'aun dari Kibti, bangsa Kibti. Baik. Jadi kalau dibilang Quraisy itu berarti apa? Ya semacam suku. Maka yang lebih sahih Quraisy, ya, walaupun tidak dikasih alif lam di situ, orang semuanya sudah memahaminya bahwa dia adalah satu bangsa dan suku yang ada di sana. Jadi oleh karena itu Allah Ta'ala alam, ketika Allah menceritakan dan bahkan menjadikan satu surat dalam Al-Quran Quraisy, menunjukkan berarti ada keutamaan di sana yang Allah telah tetapkan, yang ini maziyah tidak diberikan kepada yang lain. Atau apa ya, kan Allah melebihkan satu daerah dengan daerah yang lain. Salah satunya apa? Tanah haram di Mekkah. Tidak ada yang sama lagi dengan tanah haram selain Mekkah. Dan Mekkah itu ada di situ diantaranya dahulu orang-orang Quraisy, dan Allah memilih Nabi SAW dari bangsa Quraisy. Dari sini menunjukkan bahwa sahih bahwa Nabi SAW keturunan Quraisy. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang ngaku jadi Imam Mahdi dari Indonesia kan, padahal Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Dan Ali itu ikhwan bin Abi Thalib. Dia Quraisy bukan? Dia Quraisy. Sementara orang Indonesia ini saya yakin bukan dari Quraisy. Dia orang Sunda ya kan? Makanya pernah ditanyakan ke seorang syekh yang datang, ma hukmu liman tadai annaha mahdiyah? Apakah hukum bagi seorang perempuan yang mengaku Imam Mahdi? Karena dia ngaku Imam Mahdi. Maka beliau bertanya ulang, yang jawab Syekh Ali Hasan. Di satu daurah, apa beliau bilang, coba diperiksa katanya, hal hiya majnunah am la? Orang ini gila atau tidak? Kalau gila katanya enggak apa-apa, kalau gila boleh aja. Ngaku apa saja boleh kalau gila. Tapi kalau dia tidak gila, tustatabu wa illa sujin. Diminta taubat atau dia dipenjara. Karena ini syubhat yang bisa, nyatanya pengikutnya banyak. Ya kan? Banyak pengikutnya. Nah, oleh karena itu ikhwan, di sebagian penjelasan termasuk di sini, anna Quraisyan, bahwasanya Quraisy itu adalah semacam tadi suku yang paling terhormat yang ada di Jazirah Arab di waktu tersebut. Nah, termasuk juga minhum, di antara mereka adalah orang-orang yang apa ya, diberikan semacam keutamaan karena mereka banyak mengurus, di antaranya mengurus Ka'bah, ya kan, ada di Makkah dan seterusnya. Nah, qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya qabla Quraisy, sebelum Quraisy ini,
itu adalah al-fil. Nah, kemudian maka dari itu surat Al-Quraisy ini dijadikan oleh Allah di dalamnya ada kisah tentang al-fil walaupun terpisah, iya kan? Jadi oleh karena itu ketika Allah Ta'ala mengkisahkan tentang pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan tentang keutamaan kota Makkah, dan di situ ada keutamaan Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan hal-hal tersebut, tentunya hanya Allah yang tahu ya kenapa surat Quraisy ini muncul, dan kenapa tidak ada surat yang lain, maksudnya suku yang lain yang juga dijadikan. Sama sebagaimana gini, penamaan surat yang ada dalam Al-Quran seperti kita ketahui kan, ada Al-Baqarah, ada Al-Ankabut, ada beberapa binatang jadi nama surat, ya kan? Kenapa tidak ada nama binatang yang lainnya yang tidak ada dalam Quran sekarang? Iya, karena itu termasuk adalah tauqifiyah. Oleh karenanya beberapa orang yang menjadikan nama surat seperti Maryam, kemudian juga termasuk surat Luqman, tentu Allah Ta'ala yang telah mengetahuinya kenapa seperti itu. Yang jelas kita semua mengimaninya, dan tentu ada hal yang bisa kita ambil ibrah di dalamnya. Baik. Tadi kita bilang bahwasanya Quraisy ini min Kinanah. Quraisy ini keturunan dari Kinanah, dan nama orangnya sebagai kita ketahui adalah Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Atau dia adalah berarti ayah dari ayah-ayah Nabi urutan yang di atasnya, entah ke-13 atau ke berapa, pokoknya itu nanti Nadhr bin Kinanah. Kemudian disebutkan dalam hadis, dan hadis ini sahih dalam Syamil Muhammadiyah juga sepertinya dinukilkan itu, bahwa Nabi SAW nasabnya ya Muhammad, kemudian Ibnu Abdillah, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, Ibni Abi Manaf, Ibni Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, kemudian bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, Ibni Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, Ibni Adnan. Jadi sampai kepada Adnan, dan itu betul ya, Nadhr bin Kinanah, dan Allahu Akbar, ini nasab Nabi SAW. Kalaulah kita seperti beliau, nasabnya jelas, alangkah baiknya. Maksudnya rata-rata orang sekarang nasab kita paling banter sampai ke, coba kalau untuk bisa nyebutkan nggak nasab sampai yang keempat, kelima? Saya sekarang juga nggak tahu kita nih nasabnya, namanya kakeknya kakek saya belum tahu sampai sekarang. Paling banter sampai di bapaknya kakek itu sudah alhamdulillah. Iya, siapa tahu saya dan antum ini jangan-jangan ketemunya di kakek nomor berapa gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kita kembali ke ayat ini. Ucapan Allah Subhanahu wa taala li'ilafi Quraisyin. Jadi tentang Quraisy ini bangsa yang memiliki banyak keutamaan, dan kata Ibnu Jarir termasuk juga menyebutkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Quraisy berarti apa? Ada keutamaan yang lebih pada bangsa Quraisy ini dibandingkan yang lain, dan tadi salah satunya kita sebutkan di awal. Nah, kemudian kebiasaan mereka salah satunya ikhwan, mereka tuh berdagang, dan ini dagang sudah dikenal, bahkan sebelum zaman itu sudah dikenal. Nah, dagang mereka ada di dua musim, biasanya begitu. Imma fis saif wa imma fis syita. Bisa di saat musim panas ataupun musim dingin. Nah, kemudian
umumnya mereka kalau dalam keadaan syita itu dingin, mereka pergi ke Yaman. Dan kita tahu dari Makkah ke Yaman memang tidak terlalu jauh ya, dibandingkan dari Makkah ke sini jauh lebih, ke sini jauh lah. Nah, kemudian ketika dia dalam keadaan saif, ketika musim panas itu ke Syam, jadi arah yang berbeda. Dan itu Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya telah menghancurkan tentara bergajah. Supaya kita ketahui, salah satu di antara alasan alasan Abroha ketika hendak menghancurkan Ka'bah karena ingin memindahkan pusat ekonomi itu bukan di Makkah. Tapi ala kulli hal ini itulah yang terjadi dan Allah SWT kemudian hancurkan. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, maka falyabudu rabb hadzal bait. Untuk apa? Arsyadahum ila syukri hadhihi ni'mah al-'azimah. Supaya mereka tuh bersyukur kepada Allah karena nikmat yang besar. Nikmat yang besar apa ikhwan? Salah satu di antaranya adalah tadi berbisnis, dapat uang, apalagi dengan musim yang pas. Berarti apa? Di setiap musim, musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Ibaratnya kalau pedagang waktu berangkat ngejual, ya kan? Berangkat ngejual, pulangnya dia membeli untuk dijual lagi dan seterusnya. Arsyadahum ila syukri hadhihi ni'mah. Faqala ta'ala falyabudu rabb hadzal bait falyuwahhiduhu bil ibadati kama ja'ala lahum haraman aminan. Oleh karena itu ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas, dengan benar, sebagaimana Allah jadikan Makkah ini negeri yang aman dan juga negeri yang haram, bahkan baitan muharraman. Di sana ada Ka'bah dan Ka'bah hanya ada di Makkah. Kalau untuk catat, Ka'bah itu hanya ada di Makkah, tidak ada di tempat lain. Adapun sebagian riwayat menyebutkan di Baitul Ma'mur, ini juga sahih, Ka'bah untuk penduduk langit di Baitul Ma'mur. Tapi Allah Ta'ala alam, yang jelas untuk kita Ka'bah di dunia hanya ada di Makkah. Jadi tidak ada ya Ka'bah imitasi atau Ka'bah kedua seperti yang ada di Iran dan yang lain. Makanya kalau kita mau berangkat haji atau umrah, tak ada tempat lain kecuali ke Makkah. Makanya itu sampai kapan? Sampai Ka'bahnya hancur. Karena tidak ada lagi kemungkinan dipindah dan seterusnya. Faqala ta'ala innama umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembah Rabb hadhihi al-baldah, Rabbnya pemilik negeri ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana negeri ini telah menjadi negeri yang haram. Makanya penamaan Masjidil Haram sahih karena masjid tadi ada di tanah haram. Ada Ma'had Haram Makkah dan Madinah. Kenapa? Iya, karena Madinah juga tanah haram. Sehingga tidak boleh menamakan masjid di negeri kita dengan Masjidil Haram karena kita di tanah halal. Sebagaimana halnya juga penamaan yang menyelisihi tempat, sebetulnya nggak boleh ya, sebetulnya tidak boleh. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala alladzi at'amahu min ju', maksudnya huwa rabbul bait wa huwa alladzi at'amahu min ju'in. Dialah pemilik rumah ini yang memberi makan kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi makan dan bukan kita yang ngasih makan anak-anak kita. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amanahu min khauf, dan Allah juga yang memberikan kepada kita keamanan dari rasa takut. Oleh karena itu falyufarriduhu bil ibadati wahdah la syarikalah. Beribadahlah kepada Allah dengan ibadah yang benar, jangan menserikatkan Allah dengan yang lain. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wathanan. Tidak boleh menyembah berhala, menyembah juga wathan dan membuat tandingan. Oleh karena itu kata beliau,
Walihada min istijabah di hadhihi al-amr jama' Allahu lahu baina amin min ad-dunya wa amin fil akhirah. Allah Ta'ala ketika seorang itu beribadah dengan benar, tinggalnya di tanah haram, dianya bertauhid, maka dari itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua keamanan, aman di dunia dan aman di akhirat. Misalnya disebutkan di sini satu ayat Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan permisalan satu qaryah yang aminah, yang dia aman, tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, rizkinya didatangkan dari segala penjuru. Nah, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa, rasa keamanan kalau seseorang dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya, intinya hadirin sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy ini, kalaulah mereka tadi beriman kepada Allah, bukankah udah tempatnya Masya Allah tanah haram, kemudian diberikan oleh Allah keutamaan, negerinya aman, maka kalau mereka beribadah kepada Allah dengan benar, bukan hanya keamanan di dunia, tapi keamanan di akhirat, sebagaimana halnya mereka akan diberikan keamanan oleh Allah dari neraka jahanam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah lah yang memberi makan. Jadi kalau kita lapar, bukanlah kita yang ngasih makan atau menghilangkan lapar dengan cara makan, bukan, tapi Allah memberikan makan kepada kita sehingga kita dalam keadaan kenyang. Sebagaimana kalau kita sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, dialah Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Dalam hadis kursi disebutkan, bukan hadis kursi ya, disebutkan dalam hadis Muslim, disebutkan, ini seseorang punya kewajiban nengok orang yang sakit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katanya, wahai hambaku, limadza la ta'uduni? Kenapa engkau tidak nengok saya? Lalu hamba ini mengatakan, kaifa a'uduka ya Rabbu anta rabbul alamin? Bagaimana saya menengok engkau, engkau adalah Rabbul alamin. Kata Allah, fulan dalam keadaan sakit, kalau engkau menengoknya, maka fawajadani indah. Kata Allah, aku ada di sisinya. Katanya hambaku, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Kata si hamba ini, Rabb, katanya, ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku memberi makan engkau sementara engkau Rabbul alamin? Kata Allah, ada hambaku yang kelaparan, sekiranya engkau berikan makan, maka engkau akan dapatkan aku di sisinya. Jadi teguran bagi kita dan bagi semua kita ketika seseorang dalam keadaan menganggap bahwa yang kita makan ini hanya sebatas karena hasil usaha jerih kita saja. Bukannya, dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seseorang dia diberi makan sehingga dihilangkan dari rasa lapar, ini adalah keutamaan yang Allah berikan. Makanya ada hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, man asbaha mu'minan, siapa yang dia berpagi dalam keadaan, man asbaha minkum man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, siapa di antara kalian yang berpagi dalam keadaan sehat badannya, ya kan? Kemudian aminan fi sirbihi, dia pun aman, ya, jadi dalam keadaan aman, keluarganya dan yang lain dalam keadaan aman. Kemudian termasuk juga wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan untuk hari tersebut. Faka'anna mahizat lahud dunya, maka dia seolah memiliki dunia dan seisinya. Sederhana sekali ya, Nabi menyebutkan man asbaha minkum mu'afa, siapa yang berpagi dalam keadaan sehat. Kayak misalnya kita sehat alhamdulillah, ya kan? Aminan fi syirbi, keluarga kita aman dan alhamdulillah kita aman. Dan ketiga apa? Indahu qut yaumihi, dan dia punya makanan untuk satu harinya, maka hijat lahu dunya, dia seolah memiliki dunia dan
seisinya. Jadi berarti kita ini orang-orang yang luar biasa ya kan. Kita ini kayak punya dunia. Kita sehat. Kalau makanan satu hari, saya yakin di antara kita semua punya makanan. Di kulkasnya untuk sepekan punya, ya kan? Kemudian apa? Dia termasuk orang yang dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, dan dia punya makanan. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kalaulah seseorang antara khauf dengan ju', coba kita lihat disebutkan dalam penjelasan Syekh Utsman Khumais, ternyata lapar dan takut dua hal yang kalaulah seseorang menghindar, maka menghindarkan dari rasa lapar ini akan lebih bertahan daripada seorang berhadapan dengan rasa takut. Ada sebagian salaf mengatakan, kalau misalnya kambing, dia tidak makan dan tidak minum, makanannya nggak ada. Kambing yang satu, di sebelahnya ada serigala yang siap menerkam, padahal makanannya ada. Mana yang kira-kira cepat mati? Iya, kambing yang kedua, yang dia di sebelahnya ada serigala, walaupun ada makanan di kanan kirinya, daripada kambing yang tidak ada makanan dan tak ada yang membuat dia rasa takut. Nah, kata mereka, kambing ini akan bertahan lama lebih, hidupnya lebih lama yang kelaparan. Kenapa? Karena dia merasa tenang atau rasa aman ada walaupun dia lapar. Tapi kalau orang ketakutan, walaupun banyak makanan, tak akan dia bisa makan dengan mudah. Oleh karena itu Syekh Utsaimin menyebutkan nikmat aman itu nikmat yang besar. Aman dalam satu negeri ya. Kita lihat kalau terjadi perang negerinya, semua rusak. Kita kayak gini bisa ngaji nggak waktu perang? Nggak bisa. Perekonomian lumpuh, orang nggak bisa usaha. Jadi milih mana? Negerinya aman tapi nggak punya uang, atau uangnya banyak tapi negerinya tidak aman? Ya nggak ada yang enak. Ya lebih baik negerinya aman dan banyak, uangnya banyak. Nah, jadi oleh karena itu kalau misalnya seseorang dia mengetahui bahwa ya setiap kita seharusnya mendapatkan tadi kenikmatan yang Allah telah berikan, dan Masya Allah itu harus kita syukuri. Baik, disebutkan juga bahwasanya dzakara subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin dengan apa? Dengan rizki. Dan Allah telah memudahkan rizki itu sampai kepada kita, bahkan kepada mereka orang-orang Quraisy. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Begitu dalam surat Al-Qasas. Jadi bukankah kami telah jadikan bagi mereka ini negeri yang aman, negeri yang haram, dan negeri yang banyak buah-buahan dari segala sesuatu yang ada. Dan sahih sampai sekarang walaupun di Mekah, termasuk di Madinah itu Ikhwan, buah-buahan tuh lengkap. Walaupun di situ nggak ada pohonnya, buahnya ada. Kan yang penting buahnya ada. Di kita pohonnya ada, buahnya nggak ada. Atau pohonnya nggak ada, buahnya nggak ada. Iya, kalau antum lihat di Mekah, di Madinah itu buah-buahan Masya Allah. Dan orang condong tidak pernah orang itu dalam keadaan tadi dia tak ada yang nggak condong itu yang tidak ada iman saja. Semua orang yang pulang dari umroh atau haji, dia akan merasakan rindu, ingin balik lagi. Nah, penjelasan beliau ini, Ibnu Katsir menjelaskan, katanya bahwasanya rihlatai syita was saif bitijarah ila Yaman wa ila Syam, bahwa orang Quraisy ini ketika bertijarah, berdagang
baik itu ke Syam ataupun ke Yaman, ini merupakan satu kelebihan di zaman itu karena tidak semua bisa seperti itu. Ini kelebihan atau keutamaan, dan rata-rata orang-orang dahulu ya kawan, dengan berdagang ini mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala amanahu min khaufin wal ju'. Allah taala menjamin mereka dan memberikan keamanan dari rasa takut dan rasa lapar, bi anna at'amahum wa yassara lahum rizq. Kenapa? Rasa aman dari lapar karena orang Quraisy dijamin oleh Allah rizkinya, dimudahkan oleh Allah rizkinya. Wa amanahum min aduwihim, dan diberikan keamanan dari musuh-musuhnya. Ini negeri Mekah kelebihannya seharusnya ini. Sekarang kalau di negeri kita, mungkin nggak kelaparan kita? Mungkin. Kalau di negeri Mekah sampai Abdullah bin Ja'dan, ya ada orang yang harusnya terkena azab. Dia itu kebetulan ketika turun azab ada di tanah haram. Dialah satu-satunya orang yang tidak terkena siksa, tidak terkena azab. Begitu keluar tanah haram, terkena azab. Sampai orang-orang yang katakanlah dikejar, mereka masuk ke tanah haram dan merasa aman. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, fawajib alaihim, oleh karena itu wajib atas mereka ibadat Allah wahdah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rizki yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan, segalanya nikmat ibadat Allah berikan. Maka wajib seseorang untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu kata beliau bahwasanya dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala dzakara fiha ahlu takdzib bid-din. Allah ceritakan tentang orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan biyaumiddin, yaumil hisab, hari kebangkitan atau hari hisab, atau takdzibil Islam, atau mendustakan keislaman. Kemudian fahum la yarhamuna al-yatim, mereka juga tidak menyayangi anak yatim, wala yu'tifuna alaih, bal yamna'unahu haqqahu, bahkan mereka melarang hak anak yatim diberikan. Wa kadza yamna'una min at-ta'amil fuqara, mereka juga melarang memberi makan orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, maka disebutkan salah satunya keutamaan yang Allah berikan tentang Quraisy ini, Allah berikan keamanan dari rasa lapar diantaranya. Kalau ada pengumuman bagi yang ikut ngaji, akan disediakan beras satu bulannya misalnya 10 kintal, dan itu berlaku sampai 100 tahun. Nah, berarti kan wah, ini kayaknya saya tidak akan kelaparan. Tapi intinya sebagian orang menganggap kalau dia punya tabungan banyak, dia tidak akan pernah lapar dan kekurangan. Tapi begitulah fitnah kadang-kadang di dunia seperti itu. Intinya ikhwan sekalian, min maqasidis surah al-imtinani ala Quraisy bidzikri ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menceritakan dalam surat ini tentang keutamaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang Quraisy dari keamanan karena mereka tinggal di negeri Makkah. Kemudian termasuk taufir fir rizki yang melimpah ruah. Kemudian watashil, dan dimudahkan mendapatkan rizki yang mudah. Contohnya sampai sekarang ya, antum kalau lihat orang-orang di Mekah itu kayaknya pekerjaannya sederhana banget. Dia kalaulah mereka kayak di kita jauh lebih rajin, mungkin lebih banyak lagi dapatnya. Itu rata-rata pekerjaannya tidak banyak gitu urusan kerjanya. Tapi dia Masya Allah. Ini cerita saja ya, yang membangun masjid di negeri kita banyak, itu banyak orang Saudi. Saya sempat kaget juga, ada di antara mereka yang kerjanya sopir taksi dan buat masjid di negeri kita.
Bukan saya meremehkan yang di negeri kita, tidak ya. Tapi yang membuat kaget, dia bangun masjid bukan satu, padahal pekerjaannya jadi sopir. Jadi memang dimudahkan rezeki itu. Makanya kalau kita lihat, mungkin ini diantara sejumlah alasan karena pengaruh atau bukan pengaruh ya, adanya tanah haram yang membuat keberkahan untuk semua, sampai kepada hal-hal yang seperti itu didapatkan atau dirasakan. Nah, jadi intinya itu yang pertama, ikhwan. Yang kedua sebagai catatan adalah tashil atau kemudahan itu semestinya diiringi dengan ibadah kepada Allah dan jangan syirik. Cuma sayang justru di kalangan orang Quraisy ini banyak yang syirik pada Allah Ta'ala. Jadi tidak sebanding nikmat yang diberikan, kemudian mereka menyakiti Allah dengan kesyirikan. Oleh karenanya, kalau ilaf, kalimat ilaf ini kita beli yang ketiga adalah bisa jadi maknanya al-istima' atau al-ittifaq. Istima' atau ittifaq ka qaulihi ta'ala walakin Allah alafa bainahum. Atau bisa juga disebutkan di sini al-adah al-ma'lufah. Jadi itu yang kedua. Kadang bisa juga maknanya adalah al-luzum. Bisa juga maknanya adalah al-ilaf wa huwa at-tahyi'atu wa tajhiz. Dan ini beberapa makna yang disebutkan Ibnu Katsir tentang hal tersebut. Intinya hadirin sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang ilafihim rihlatash shita'i was-saif, maksudnya adalah ilafu Quraisy. Kebiasaan, kesepakatan yang ada pada mereka di musim dingin, mereka berjualan atau berdagang, begitu juga musim panas ke tempat yang berbeda. Oleh karena itu Yaman dan Syam di waktu itu menjadi tempat yang menjadi tujuan dari orang-orang Quraisy mengadakan dua rihlah, fi syita ila Yaman wa fi saif ila Syam, dan akhirnya mereka mendapatkan harta dengan sebab tersebut karena mereka berdagang. Dari sini menunjukkan ikhwan sekalian bahwa dagang, di antara poin yang ketiga ya, dagang itu bagian dari wasilah mencari rezeki atau tijarah. Kalau Nabi saja berdagang, maka termasuk di antara rezeki Allah ini yang disebutkan dalam hadis adalah masalah dagang. Jadi tijarah itu bagian yang termasuk diperintahkan. Oleh karena itu kalau misalnya seseorang bisa berdagang, alangkah baiknya ya untuk mencari, dan orang berdagang ini masya Allah. Kata Nabi SAW, burika fihima fi bai'ihima. Kalau berdagang berarti ada dua bagian kan, ada penjual, ada pembeli. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, katanya dullani aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi insya Allah setiap kita kalau bisa dagang, alangkah baiknya, sekaligus juga melaksanakan sunnah Nabi, dia berdagang. Mana yang lebih baik, dagang yang kecil-kecil apa yang besar-besar? Dagang yang kecil-kecil labanya besar, ya kan? Mungkin lebih afdal. Dagang apa itu? Ya tidak harus, intinya semua dagang yang penting halal. Terkena dalam hadis tadi, Nabi SAW menyebutkan burika fihima fi bai'ihima. Makanya dalam bab dagang yang termasuk dilaknat atau dilarang adalah diantaranya mengurangi takaran dan timbangan. Makanya Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya. Apa kata Nabi Syuaib? La tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Takaran bentuknya seperti ya seliter, ya, kemudian 1 mud, itu takaran. Kalau dikurangi berarti nggak boleh. Timbangan seperti sekilo, 1 kintal. Disebut tafif, kata para mufassirin, at-tafif bimakna qalil. Tafif itu qalil. Qalil ini dikit. Makanya orang yang curang nggak banyak-banyak, dia dikit-dikit, tapi sering. Harusnya 1 kilo,
dikuranginya berapa? Misalnya kalau 1 on kan terlalu banyak itu, mungkin 1/4 on, dikalikan yang beli ini tadi. Sekarang kalau kita beli 1 kilo dikasihnya 1/2 kilo, itu keterlaluan. Ini bukan tofif, walaupun mungkin jelas itu termasuk tofif yang berlebihan. Karena tofif itu maknanya qalil. Qalil itu kalau separuh ya tidak qalil, itu banyak. Sekarang 1 liter diambil misalnya 50 mililiter. Setelah itu orang yang beli 1000 liter kan kelihatan. Jadi jangan lakukan tofif. Nah kemudian li ajli dzalik, oleh karena itu, karena memang kita disuruh untuk mencari rezeki dengan dagang, dengan apa saja yang lain-lain, maka harus diingat oleh kita bahwasanya diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan mana yang halal, mana yang haram dari perbuatan, termasuk dalamnya adalah dagang. Jadi ada ahkam muamalat terkait dengan masalah dagang. Coba misalnya seseorang harus mengenal mana baik yang haram dan mana baik yang halal. Di antara jual beli yang haram, misalnya contoh mulamasah. Mulamasah tahu ya? Al-mulamasah, jual beli sentuhan. Ini nggak boleh. Semua yang terkena sentuhan wajib dibeli. Biasanya orang dulu melemparkan sesuatu, barang yang kena itu yang harus dia beli. Mungkin bisa jadi dia ngelemparkan karet, dia bayar ya 1000. Kalau kenanya kunci mobil, dapatlah kunci mobil. Kunci mobil ya kan? Kalau dapatnya botol kecap, jadi botol kecap. Jadi mulamasah. Termasuk jual beli riba, jelas riba nggak boleh. Contoh lagi jual beli tanajus. Pernah dengar tanajus? Tanajus ini jual beli di mana seseorang, gimana ya? Kalau kasusnya mudah lah. Misalnya Pak Hengki, jadi ya bolehlah. Jadi ada orang seolah-olah dia membeli. Antum jualan mobil misalnya. Ya, terus seseorang dia pura-pura jadi pembeli. Padahal dia temannya Mas Hengki ini. Dia berapa Pak Hengki harganya? Harganya 200 juta mobilnya. Baik. Saya pembeli yang asli datang. Kata Pak Hengki, ya udah buat antum harganya 180 juta saja. Kemudian orang yang tadi, saya aja nawar 200 juta Pak. Kalau Bapak 180 sudah bagus. Padahal harga mobil ini cuma 100 juta. Akhirnya orang ini pergi, saya membeli dengan harga 180. Setelah itu uangnya diterima, antum telepon orang yang tadi, kesini, dikasihlah uang, bagi-bagi labanya. Orang tadi hanya untuk menaikkan posisi harga sehingga kita yang beli merasa harganya merendah padahal masih tinggi. Dan ini saya khawatir yang mendiskon 70%, harganya dinaikkan dulu, kemudian didapatkan harga itu aslinya memang segitu bahkan tadi ya. Sama enggak dengan yang tadi? Ya mirip-mirip tapi wallahu a'lam. Termasuk juga hablul habalah, jual beli yang dilarang. Membeli onta yang masih di perut induknya, ini juga enggak boleh ya. Iya, bukan hanya janin, belum janin juga udah dibeli. Sekarang yang banyak tadi, misalnya keturunan kuda yang mahal, belum keluar udah dibeli 50 juta. Termasuk juga hal-hal yang serupa dengan itu ya. Sekarang kalau dia anaknya ada 2 atau 3 atau bahkan mati semua, jadi karena ada gharar. Termasuk juga beberapa jual beli yang lain disebutkan oleh Imam Syaukani, termasuk jual beli zina. Jual beli zina itu ya orang mau zina, transaksi zina, semuanya haram.
Sama dengan khamar. Khamar iya, yang nulisnya, yang nyap, yang buat botolnya dan yang lain, semua nggak boleh. Nah, kemudian termasuk juga beberapa ahkam terkait dengan bukan hanya bai' al-muharramat, tapi adab-adab dalam jual beli. Misalnya di sana ada khiyar, ada yang lain. Ini di zaman Quraisy mereka sudah berdagang. Dan orang Quraisy itu terkenal dengan dagang. Makanya istilah pedagang yang ulung itu mereka. Dan wallahu alam sampai sekarang sampai sekarang kalau kita lihat para pedagang itu kebanyakan yang di Makkah dan Madinah. Ya, sekarang udah campur ya kan. Bukan hanya orang Quraisy, dari Cina juga ada, dari mana ada. Cuman orang Indonesia yang jarang punya toko, saya belum tahu dia punya toko di paling-paling di Jeddah ya. Kalau di Makkah ya nggak tahu. Ada Ali murah, ada apa murah gitu. Walaupun mungkin pemiliknya bukan orang Indonesia, itu paling. Jadi brokernya orang lain. Nah, kemudian termasuk juga bahwasanya ketika Allah Ta'ala menceritakan keutamaan bahwa orang Quraisy ini mereka diberikan keamanan dari lapar dan takut ya. Dari sini menunjukkan bahwasanya di antara dua hal ini yang harus kita syukuri, negeri kita aman dan kita tidak kelaparan. Antum pernah tahu nggak bahwa sahabat ada yang waktu buka puasanya tidak ada, makanan nggak ada, minuman nggak ada. Akhirnya apa? Berhubungan suami istri untuk membatalkan puasa. Di kita kan belum pernah kan? Saya belum pernah dengar di negeri kita ada orang saking tidak adanya makanan, minuman, akhirnya apa? Berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya. Di kalangan sahabat pernah terjadi. Menunjukkan bahwa kita dengan makanan yang ada tuh selalu tersedia. Saya belum pernah seumur-umur waktu buka puasa setiap Ramadan itu tidak ada makanan. Selalu ada makanan. Antum pernah nggak pas buka puasa tidak ada makanan? Kalau lagi di jalan ya lain masalah, di jalan. Di jalan pun kita selalu ada. Itu diantara hal yang tadi ya. Jadi masya Allah kita itu bagaimana kita mau kelaparan? Di sebelah depan rumah kita banyak warung, ya kan? Walaupun kita nggak punya uangnya bisa ngutang. Kalau ini benar-benar tidak ada yang dimakan, nggak ada yang minum. Abu Hurairah itu beliau sampai dia seperti junun. Junun itu kayak orang gila karena lapar. Udah 3 hari 4 hari nggak makan. Sampai pernah Abu Hurairah itu dia memperlihatkan diri di hadapan Nabi supaya pertama di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar lewat keluar dari masjid, beliau berdiri. Ingin supaya diajak Abu Bakar makan di rumah. Ternyata enggak. Umar lewat berdiri juga. Umar tidak ngajak juga. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya kita pun banyak dapatkan kisah bahwa ternyata masalah makan ini luar biasa ya. Jadi Nabi pernah makan beberapa butir korma. Apa kata Nabi SAW? La tus'alunna yawma idin anin na'im. La tus'alunna yawma idin anin na'im. Demi semua makanan atau semua nikmat yang Allah berikan itu akan ditanya di hari akhirat. Inilah yang kadang-kadang saya dan antum kadang lupa ya. Udah begitu kebiasaan buruk di negeri kita, satu kadang membuang makanan. Ya, makanan itu harusnya setengah piring yang kita ambil mungkin ya supaya tidak mubazir. Tapi banyak orang yang makan di walimah dia mubazir. Kemudian hal yang lain yang juga mukhalafat adalah banyak orang ketika makan tidak pakai basmalah atau dia pakai tangan kiri. Ini juga sayang sekali. Sudah begitu ada banyak juga orang yang makan tapi dia dalam keadaan tidak peduli makanannya itu halal atau haram. Justru yang haram sekarang juga rame. Minuman juga sama. Minuman yang haram sekarang banyak dijual belikan di mana-mana. Jadi ibu sekalian, berlebihan tidak boleh, menyengaja menyiksa diri tidak makan juga tidak boleh. Terus bagaimana?
Pertama tarafuh ini sifat yang egonya tinggi, itu juga jangan. Sekarang antum dan saya kalau waktunya makan adanya cuman tempe dan tahu, bisa makan nggak? Bisa insya Allah. Kalau adanya cuman kecap sama sate, oh kalau itu lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi. Misalnya seseorang makannya sama garam, bismillah, kalau memang adanya itu bismillah, nggak ada masalah. Saya pernah datang ke satu pondok, ini tambahan saja. Pondok itu kita bertamu beberapa hari, tapi lauknya hanya kecap dan kerupuk. Sekarang pondoknya Masya Allah maju. Yang saya takjub, beberapa anak-anak mereka hafal Quran, dalam keadaan makanannya adanya kayak gitu. Kamar mandinya ada 2, atapnya nggak ada, jadi cuma ditutup pakai sebagian karung dan semen bekas. Begitulah kehidupan prihatin ya, tapi akhirnya mereka sekarang memiliki banyak kelebihan atau keutamaan yang Allah berikan. Ya, sebagai menutup ikhwan sekalian, ucapan Allah Ta'ala Rabb hadzal bait ay Rabbul Ka'bah wal idhafah litasyrif wat ta'zim. Dibilang Rabb hadzal bait adalah Rabbul Ka'bah, Rabbnya pemilik Ka'bah ini, dan itu idhafah adalah idhafah tasyrif litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan dan pengagungan. Sebagaimana halnya ketika Allah Subhanahu wa taala wa tahhir baiti, maksudnya bahwa Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini menunjukkan kalau kita di Ka'bah kita salat, bukan berarti kita sedang menyembah Ka'bah, tidak. Kita tuh menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Kiblat. Makanya 16 bulan kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Ka'bah, dan itu tidak berubah lagi sampai kiamat. Jadi sampai kiamat nanti selama masih ada kehidupan, salatnya kita menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah atau kiblat. Innallaha subhanahu wa ta'ala yassara turuqat tijarah ila al-Yaman wa ila Syam. Allah Ta'ala ketika memudahkan orang-orang Quraisy untuk pergi berdagang ke Syam dan juga ke Yaman, kemudian Allah juga mengenyangkan mereka, memberikan mereka makan. Kemudian wa jalaba lakum thamarat, Allah juga menjamin banyaknya buah-buahan, laisat fi biladikum, walaupun tidak ada di negeri kalian pohonnya. Sekarang semua buah-buahan di Mekah itu semuanya ada, sampai durian saya pernah lihat dan itu ada. Mungkin duriannya nggak tahu dari negara mana ya, yang nyampe di sana. Tapi pokoknya begitulah keutamaan yang Allah berikan, walaupun tidak ada pohonnya. Dan termasuk juga katanya, kalau keadaannya seperti itu, maka aula bil ibadah wa syukur min ghairihi. Sekarang kalau orang tidak bisa makan saja bersyukur, maka yang dapat makan tuh harus lebih bersyukur. Saya pernah ngasih nasihat ke anak-anak, karena dia mengeluhkan, Ustaz lauknya cuma sama buncis tau ya, itu di pondok di Salatiga ya. Bilang bersyukur pada Allah Ta'ala. Antum kan sama buncis dan ada susu sapinya, ya kan? Kemudian juga 2 kali dalam sepekan kalau nggak salah dapat ayam. Buncis itu ada dalam menu satu. Nah, tapi kan ada juga teman-teman yang lain, ada tempe, ada tahunya. Bersyukur pada Allah. Di sebagian tempat makannya itu ketemu ayam jadwalnya sebulan sekali. Ya kan? Jadi artinya bersyukur dengan nikmat yang ada itu memang diperintahkan. Ada sebagian tempat yang dalam makanan kasaran tidak pernah ada buah. Sekali ada buah cuman pepaya, itu ketemunya sebulan 2 kali apa 3 kali. Jadi nggak pernah buah-buah. Ini buah-buahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, apalagi di Makkah, dan itu menunjukkan semestinya syukurnya harus lebih banyak. Ada seorang jamaah Indonesia yang bilang gini,
Ustaz, kalau saya tinggalnya di Mekah, alangkah mudahnya saya kalau mau umrah. Iya, semoga kalau kecapean itu dimudahkan. Tapi belum tentu hidayah itu sampai kepada kita. Ada orang yang tinggal di Jeddah saja, Ikhwan, itu dia belum pernah umrah. Jadi ada orang Jeddah sampai sekarang belum pernah umrah, apalagi haji. Padahal tinggalnya kira-kira 1 jam 20 menit sampai ke Mekah. Ya kalau dibandingkan orang Indonesia yang sudah sering umrah kan bagus yang sering umrah. Jangan jauh-jauh di Mekah. Apakah di Mekah ini ada yang belum haji? Ada nggak kira-kira? Saya pernah lihat beberapa orang-orang miskin di Mekah, tapi kita masuk ke perkampungannya, kayaknya saya ragu juga ini tuh orang. Jadi kita mau bagikan uang ceritanya, sedekah. Ternyata apa? Rumahnya itu katanya ini orang miskin, semuanya pakai AC. Di negeri kita kalau rumahnya kalau dia miskin kayaknya nggak ada AC-nya. Di sana ternyata semua rumah ada AC-nya. Ya karena panasnya. Tapi akhirnya ya tadi begitulah. Di setiap tempat, setiap zaman selalu ada beberapa orang yang mungkin tidak mampu, sehingga orang-orang yang mampu harus mensedekahkan apa yang dia miliki untuk saudara-saudaranya yang tidak mampu. Intinya kawan sekalian, surat ini tidak asing bagi kita, dan mudah-mudahan kalau kita sering membaca surat Quraisy ini, paling tidak kita akan tahu betul bagaimana dengan keutamaan yang ada. Dan tadi saya lupa bahwa sebaik-baiknya kalian adalah dari Quraisy, itu hadisnya disebutkan, dan ini hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi SAW orang Quraisy. Oleh karena itu kalau misalnya kita bukan dari Quraisy, kita disebut orang A'jam, selain orang Arab maksudnya. Nah kita harusnya, karena yang membedakan ketakwaan. Kalaulah kita mengejar nasab, siapalah kita dibandingkan nasabnya orang-orang yang ada dari Quraisy. Dan kalau kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya Quraisy. Sampai penulis Al-Quran, kenapa Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat dari Quraisy? Karena punya keutamaan. Termasuk juga yang megang kunci Ka'bah, namanya Utsman bin Talha, juga dari Quraisy. Dan kalau kuliah Lihwan, saya ingin mengajak antum paling tidak sering-seringlah datang ke Ka'bah, dan Allah pemilik Ka'bah, karena kita diperintahkan untuk tawaf, dan tawaf itu hanya ada di Makkah. Kalau kita tawafnya dari tempat lain bisa tidak? Sekarang ada soalnya yang tersebar tawaf online. Saya baru dengar juga. Allah. Jadi sebagian orang, ayo kita tawaf online sekarang. Tawaf online. Banyak yang kami tahu tidak bisa, tawaf harus di sana tempatnya. Walaupun misalnya antum berputar pakai taksi mengelilingi Masjidil Haram, tidak disebut sebagai tawaf. Tawaf itu di mana kita ada di areal tawaf atau di areal Masjidil Haram, bukan di luar Masjidil Haram. Jadi kalau di luar Masjidil Haram pakai kendaraan atau pakai apalah, misalnya dibuat kereta nanti muter Masjidil Haram, itu bukan tawaf. Ya secara bahasa memang tawaf. Tapi dia tidak masuk hitungan tawaf, karena tawaf harus tadi. Bagaimana kita akan memulai dari Hajar Aswad atau dari lampu hijau kalau sekarang? Kecuali ada berada di dalam Masjidil Haram. Jadi saya mengajak antum supaya perbanyak tawaf, perbanyak salat di depan Ka'bah. Berarti kita harus badannya harus dekat ke sana. Berarti gimana? Harus sering pergi umroh. Kalau umrohnya tidak, ya haji, ya kan? Berarti apa? Berarti kalau kita berusaha untuk banyak salat atau di ibadah di sana, berarti kita insya Allah akan banyak mendapatkan pahala, karena berlipat pahala, ya, bolak-balik begitu intinya. Dan
Nabi SAW ketika membacakan surat Quraisy ini, bukan berarti Nabi itu sombong. Tadi kan saya termasuk dipilih Allah dari Quraisy. Dan Nabi menyebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, wala fakhr. Saya itu bukan karena sombong menyebutkan begitu. Memang itu hak Nabi. Jadi oleh karena itu kalau kita berbangga dengan nasab dan yang lain, iya nggak boleh. Nabi SAW menyebutkan itu hak beliau untuk menyampaikan, dan sahih bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nampaknya itu yang bisa disampaikan ikhwan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan antum, dan ada pertanyaan, silakan. Astagfirullah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Fadhil. Saya tanyakan pertama, kalau kita beribadah di Masjidil Haram itu kan katanya dilipat gandakan ya. Iya. Itu batasnya di Masjidil Haram aja atau sampai tanah Mekah? Terus yang kedua, kalau di sana itu dilipat gandakan, maksiat apakah juga dilipat gandakan? Dosa-dosa itu kalau sudah maksiat saya wajib boleh. Terima kasih. Ya, untuk yang pertanyaan yang pertama, itu antum bisa baca di Fadlu Makkah, keutamaan kota Makkah, ada tulisan muasir, udah berbahasa Indonesia juga, dan di sana akan dapatkan beberapa dalil. Intinya memang ada khilaf apakah ya, karena Nabi mengatakan salatu fi masjidi hada, salat di masjidku ini 1000 kali lipat, dan salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kemudian ketika menjelaskan tafsiran tadi, apakah terbatas di dalam masjid ataukah di tanah haram? Banyak khilaf, tapi saya sampai hari ini masih meyakini sebagaimana pendapat sebagian ulama, termasuk juga di beberapa daerah yang lain selain Masjidil Haram, selama itu tanah haram. Contoh, ada kasus kemarin musim haji kemarin, ada jamaah Indonesia yang hotel transitnya di namanya Zahir, di daerah Zahir. Zahir itu kalau nggak salah sebelah baratnya Masjidil Haram. Apakah Zahir ini masuk tanah haram? Ya, Imam Masjidnya kebetulan menyampaikan wahadal masjid, Masjid Zauharah ini katanya fil ardil haram, masuk tanah haram. Jadi daerah Zahir itu semuanya masuk tanah haram. Makanya jamaah haji yang sholat di hotel transit, setiap saat ketika dia sholat dikali lipatkan 100.000 kali lipat, walaupun bukan di dalam masjid. Adapun sholat dalam Masjidil Haram, selain yang 100.000 kali lipat, dia dapat keutamaan apa? Melihat Ka'bah, dapat keutamaan berjamaah, ya kan? Dapat keutamaan jalan menuju masjid, dapat lagi keutamaan apa? Dia mengikuti jejak. Karena kalau antum dan saya tawaf, pasti areal tawaf itu dulunya diinjak oleh para sahabat dan orang-orang soleh dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai kiamat. Jadi tanah yang sekarang areal tawaf dan areal sa'i itu pasti akan diinjak orang-orang yang soleh, dan dahulu para nabi dan termasuk juga sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya adalah di situ. Makanya ketika dalam riwayat Sahih Muslim, fawufiqa, kata Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar, yang mencari sahabat yang masih hidup, didapatkan Abdullah bin Umar. Maka faktanaftu ana wasahibi, sahabat saya, kata Yahya bin Ya'mar dengan tadi, udah sepakat kamu di sebelah kanan, saya sebelah kiri, Ibnu Umar di tengah. Kemudian aku yang bertanya kepada Ibnu Umar ketika mengadukan tentang di Basrah, itu ketemunya di areal tawaf Masjidil Haram, karena ceritanya ketika tawaf. Tapi Allahu a'lam kalau ada riwayat yang lain tidak harus ketika tawaf. Nah, intinya kalau saya masih meyakininya di mana saja selama tanah haram, maka itu dapat melipat gandaan 100.000 kali lipat. Masalah yang kedua, bagaimana kalau kita berbuat dosa
apakah dilipat gandakan? Inilah yang termasuk pendapat Imam Ahmad. Kata dia, akhsha, kami juga takut jangan-jangan dilipat ganda. Memang dalam hadisnya tidak disebutkan. Sekarang gimana coba pendapat antum? Kalau disampaikan bahwasanya orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah Rasulullah SAW, dan umat pertama umat yang akan masuk ke surga adalah umat Muhammad SAW. Nabi yang memegang kunci surga, dan umat yang masuk surga itu umat Muhammad SAW yang pertama. Makanya Nabi mengatakan nahnul akhirun, kami adalah orang-orang akhir dan kami sabiqun. Maksudnya akhir datangnya, tapi pertama masuk surganya. Karena kalau pertanyaan saya kepada antum, yang masuk neraka kira-kira paling duluan umat mana? Kalau yang masuk surganya umat Muhammad SAW, yang masuk neraka ini dia, wallahu ta'ala alam. Dan ketika Allah menyembunyikan, memang tidak perlu dibahas. Sekarang yang ada di hadis tadi adalah tentang pahala bagi kebaikan. Tidak diceritakan masalah gimana kalau dosa apakah dilipat gandakan. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan, walaupun tak ada kabar dilipat gandakan, kita khawatir dilipat gandakan. Sebaiknya jangan lakukan. Jadi kalau mencuri sandal di tanah haram lebih besar dosanya daripada mencuri sandal di tanah halal. Jangankan jauh-jauh, masjid saja, mencuri uang kotak infak dengan mencuri uang orang di rumah, baik mana? Bukan baik mana, jelek mana? Jelek di masjid. Kenapa? Intikas atau dia kehormatan masjid dilanggar, ya kan? Jadi oleh karena itu yang kami maksudkan, walaupun tidak ada penjelasan dilipat gandakan, jangan lakukan dosa di sana. Adapun pahala, ya sepakat. Pahala itu sepakat. Semua kebaikan, sedekah dan apa di tanah haram dilipat gandakan. Makanya nggak salah kalau ada bapak-bapak yang mau wakaf Quran di Masjidil Haram, iya kan dilipat gandakan. Kalau dia beli Quran, orang baca, pahalanya kepada yang wakaf ini ngalir. Kalau dia sedekah, dilipat ganda. Saya nggak menyalahkan juga ada bapak yang saya mau sedekahnya di Mekah saja, ya apa, bagus. Bagi-bagi uang, bagi-bagi korma sebelum buka puasa. Hanya ngadang di pinggir jalan aja langsung habis tuh 2 menit, biasanya gitu. Halal gitu, langsung dia. Dan mempeng di Mekah baca Quran sampai dia, makanya dibolehkan 1 hari hatam tuh boleh. Kalau tempatnya memiliki fadilah, keutamaan kayak di Mekah. Ada lagi yang lucu, ada suami istri yang nanya istrinya atau ya waktu itu. Jadi umrohnya 1 kamar berdua, bukan berempat. Ustadz, kita suami istri 1 kamar. Iya, bagus. Kebetulan bintang 5. Iya, bagus. Mungkin bingung nanyanya itu. Apakah semua kebaikan dilipat gandakan? Iya, dilipat gandakan. Semua kebaikan, Ustaz, semua kebaikan. Kalau suami istri berhubungan badan itu kebaikan tidak? Ini kebaikan. Terus jadi dia bingung tanyanya. Maksudnya boleh nggak apa-apa, dan itu termasuk dilipat gandakan, dan Allah tidak malu untuk mengajarkan kebaikan. Nabi juga tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, dan tidak perlu kita malu untuk menanyakan sesuatu yang itu hak. Jadi berapapun bayarnya dia tetap murah. Kenapa? Pahalanya banyak. Maksud tidak? Misalnya antum dan saya bayarnya mahal. Sekarang kata si Jabir Jazairi, sekali sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali lipat. Kalaulah kita bagi-bagi, jadilah paling tidak sama dengan umur kita 65 tahun. 1 kali sholat. Itu kalau sholatnya kita terus-terusan. Berarti kalau sehari semalam kalikan 5. Kalau antum sholat jenazah, 1 kali sholat dapat pahala seperti orang yang sedekah 1 qirat. 1 qirat itu emas sebesar gunung Uhud. Sekarang yang sholat jenazah tiap hari, seharinya 5 kali. Karena masjid yang hampir selalu ada jenazahnya, habis sholat ada sholat jenazah, itu di Makkah dan Madinah.
Saya sering nyari masjid yang mana yang ada sholat jenazahnya. Tapi nanti jadinya mikirnya siapa lagi yang jadi jenazah siang ini kan. Jadi kita tidak mudah mencari. Belum lagi bolak-balik jalan menuju masjid. Itu punya keutamaan. Karena rata-rata hotel, makanya kalau hotelnya agak jauh tuh sebetulnya ada baiknya ya. Ada baiknya, tapi ya kalau orang tua janganlah. Bukan berarti semakin jauh hotel makin baik, tapi kemudian tadi ya kalau dia jadinya tidak sholat jamaah nanti. Yang jadi muskilah sebagian jamaah kita lebih menganggap di hotel lebih afdal dari di masjid. Ini masalah. Ya Ikhwan, intinya saya ingin mengajak dan sebanyak mungkin lah kalau bisa. Dan masalah tadi kejelekan gak usah dikerjakan walaupun di tanah halal, apalagi di tanah haram. Dan kata Tuba bin Thumma, kalaulah setiap hari saya berbuat dosa sekali, maka setelah dia umurnya 60 tahun tinggal dikalikan saja. Sehari kali 1 kali 60 kali 300 berapa? 65 katakanlah. Berarti dosa dia 365 kali 6. Ya kan? Mungkin ada 21 berapa itu kali 60 kan? 21.000 lebih. Padahal iblis kesalahannya cuma satu. Dia tidak mau sujud kepada Adam, langsung dikeluarkan dari sorga. Kita kesalahannya 21.000. Itu kalau sehari ngerjakan satu salah. Kita sehari ini bukan satu kali kesalahannya. Kayaknya dari itu usahakan kita banyak istighfar mumpung ada kesempatan. Saya kira ini yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf untuk yang lainnya. Kita akhiri ya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kita istighfar kalau ada yang salah. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Allahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.